Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Anda mengikuti Warta Berita Pagi edisi di Senin 29 Januari 2024 produksi pemberitaan RRI ND dengan Sari Berita. KPUD Manggarai Barat gelar simulasi pemungutan, perhitungan dan penggunaan aplikasi Sirekap Pemilu 2024. Kasus DBD di Sika kembali meningkat di awal tahun 2024 ini. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum KPU Manggarai Barat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilu 2024. Hal ini merupakan simulasi kedua yang dilakukan dan menargetkan 900 TPS yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Laporan Epi Wahab. Komisi Pemilihan Umum KPU Manggarai Barat menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara serta penggunaan aplikasi Sirekap dalam pemilu 2024 dan kegiatan ini berlangsung di halaman kantor KPU Manggarai Barat. Krispianus Beda, Komisioner KPU Manggarai Barat kepada RRI mengatakan ini merupakan simulasi kedua yang dilakukan di kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS TPS 16 Waiwaso Kelurahan Waiklambu yang kemudian disusul 900 TPS lainnya di Manggarai Barat. Ini adalah simulasi real, TPS real untuk persiapan menuju 14 Februari tahun 2024, hari pemungutan suara. Nah, untuk TPS real ini kita menggunakan KPPS yang sudah kemarin dilatih, yaitu KPPS 16, KPPS Waiwaso ya, KPPS Waiwaso, TPS 16, Kelurahan Waiklambu, Labuan Bajo. Apakah Simulasi yang kedua untuk semua jenis pemilihan umum, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPR Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Ini bukan hanya pemungutan suara, tapi juga sekaligus dengan penghitungan suara. Ia berharap simulasi yang dilakukan bisa membantu bukan hanya penyelenggara, tetapi juga pemilih pada saat pemilu di 14 Februari 2024 mendatang. Pelaksanaan simulasi ini kemudian menjadi pelajaran sekaligus ingatan, sekaligus evaluasi untuk teman-teman KPPS, bukan hanya untuk di TPS 16 ini saja, tetapi juga untuk 900 TPS lainnya, supaya dalam hari pemungutan suara dilaksanakan dengan jauh lebih baik, sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang terjadi. Kegiatan ini diikuti oleh beberapa daftar pemilih tetap atau DPT TPS 16 Waiwaso Kelurahan Waiklambu. Salah satunya Maria Imakulata Suwati yang sampaikan apresiasinya dengan kegiatan ini selain mengingatkan dan mempermudah pemilih terlebih untuk para pemilih pemula. Sebagai pemilih, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan adanya simulasi ini mempermudah kami untuk bisa memilih dan menentukan pilihan kami. Terutama bagi pemilih pemula juga, mungkin dengan adanya simulasi ini juga mereka bisa terarahkan dalam memilih. Simulasi yang digelar ini turut dihadiri Kepala Kepolisian Resort Manggarai Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengawas Pemilu Manggarai Barat, serta perwakilan dari partai politik yang aktif berpartisipasi dalam pemilu 2024. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Seiring dengan musim penghujan, kasus demam berdarah dengue DBD dilaporkan tercatat peningkatan di Kabupaten Sika. Per 25 Januari 2024, RSUD Cihilar Maumere mencatat 43 pasien kategori anak yang terpapar DBD dan sedang dirawat di ruang melati. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari bulan sebelumnya, di mana pada Desember 2023, RSUD ini merawat 30 anak yang terkena DBD. Dokter spesialis anak di RSUD Cihilar, Dr. Mario Benara, pada Sabtu 27 Januari 2024 menghimbau masyarakat Kabupaten Sika untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan dengan menerapkan prinsip 3M+.
Selain itu, Dr. Mario memberikan himbauan khusus kepada orang tua agar memperhatikan kesehatan anak-anak selama musim pancaroba ini. Gejala DBD yang umum meliputi demam tinggi dan gejala flu, namun dalam kasus yang lebih parah dapat menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah tiba-tiba, bahkan dapat berujung kepada kematian. Masyarakat diminta untuk bersinergi dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memahami pentingnya langkah-langkah pencegahan guna mengendalikan penyebaran DBD di wilayah tersebut. Festival Lamaholot di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur telah diumumkan sebagai salah satu acara yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Laporan Lady Badin. Masuknya Festival Lamaholot di Kabupaten Lembata sebagai salah satu acara yang masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2024 oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dibenarkan oleh penjabat Bupati Lembata, Mateos Tan. Kepada RRI, Mateos Tan mengungkapkan bahwa Festival Lamaholot berhasil melewati kurasi dari Kemenparekraf sehingga akan menjadi bagian dari Karisma Event Nusantara yang dijadwalkan pada bulan Oktober 2024 mendatang. Program Karisma Event Nusantara sendiri merupakan upaya Kemenparekraf untuk menghidupkan ekonomi dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan daerah yang berkualitas. Festival Lamaholot 2024 akan menampilkan atraksi budaya sebagai fokus utama dalam rangka mempromosikan keberagaman budaya daerah, khususnya yang ada di Lembata, di mana suku Lamaholot menjadi salah satu suku yang mendiami kabupaten tersebut dengan budaya yang kaya, baik itu yang ada di Lembata juga menyebar hingga ke Flotim dan Alor. Mateos Tan mengungkapkan adapun tujuan dari festival ini adalah untuk memelihara dan merawat kegiatan budaya sebagai aset pariwisata yang perlu terus ditingkatkan daya tariknya. Pada prinsipnya kami ini punya pesta di Lembata itu ada 4. Salah satunya adalah Pesta Lamaholot. Dan Pesta Lamaholot ini untuk bagaimana kita memperkenalkan budaya masyarakat setempat di Lamaholot yang ada di Lembata. Karena Lamaholot itu kan selain Lembata ada Adonara, ada Flores juga. Ya, jadi khusus mengenai etnik Lamaholot yang masih ada sampai dengan sekarang yang berkembang, itu termasuk bahasa, budaya, maupun ada juga sebagian yang masih kepercayaan. Itu dari sekitar abad 14 hingga abad 16 kita memperkenalkan kepada masyarakat luas, baik di kita sendiri di Flores maupun di NTT dan Indonesia dan internasional. Selain itu, Mateos Tan juga menjelaskan, Festival Lamaholot diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan pariwisata daerah dengan mengaktifkan berbagai atraksi wisata guna menarik kunjungan wisatawan. Ditegaskannya bahwa masuknya Festival Lamaholot dalam KEN 2024 lebih diarahkan kepada promosi destinasi wisata daerah. Pesta Lamaholot ini ya, kita bagaimana memperjuangkan daerah-daerah yang disebut sebagai daerah tertinggal atau daerah 3T untuk keluar daripada kemiskinan, dan kita bersatu padu antara orang Lamaholot, ya, orang Lembata, Adonara, kemudian orang Flores dan orang Alor, ya, bersatu padu membangun negeri. Karena memang wilayah kita adalah wilayah yang masih pertanian besar dan sangat potensi adalah pariwisata. Itu yang kami ingin memperkenalkan dalam pesta ini, sehingga kami pasti punya keinginan bagaimana membangun negeri kami sehingga bisa keluar daripada kemiskinan maupun ketertinggalan yang ada di antara daerah-daerah di Indonesia, termasuk juga mungkin di wilayah NTT. Sebelumnya, Festival Lamaholot telah sukses diselenggarakan pada Mei 2023 lalu sebagai bagian dari rangkaian kegiatan rally wisata bahari Pesona Empat Teluk. Selain Festival Lamaholot, ada 5 festival lain di NTT yang turut masuk dalam KEN 2024, yakni Festival Balenagi di Kabupaten Flores Timur, Festival Pesona Kebangsaan di ND, Welobobo Ngada Festival di Kabupaten Ngada, Festival Golokoe di Kabupaten Manggarai Barat. RRI ND Lady Badin melaporkan. SMA Katolik Regina Pacis Bajawa meraih penghargaan bergengsi sebagai sekolah favorit terbaik dalam kualitas pendidikan unggul tahun 2024 atau The Most Favorite School in Education Quality Excellence of the Year 2024. Penghargaan ini diserahkan secara langsung kepada Kepala Sekolah SMAK Regina Pacis Bajawa, Bapak Henrianto Emmanuel Diwa STMPD dalam acara malam penghargaan yang berlangsung di Hotel Aston Bandung pada Jumat 26 Januari 2024.
Penghargaan prestisius ini diberikan oleh Lembaga Indonesia Achievement Center yang diresmikan oleh pimpinan lembaga tersebut, Fitri Widi Wijayanti SIKOM. Dalam sambutannya, Fitri mengungkapkan bahwa penghargaan ini diberikan kepada lembaga pendidikan yang telah memberikan kontribusi inovatif dan menjadi inspirasi dalam bidangnya. Penentuan penerima penghargaan dilakukan dengan ketat, melibatkan tim internal independen yang melakukan proses wawancara, penelusuran alumni, serta feedback dari masyarakat melalui media sosial dan juga media sekolah. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa Henrianto Emmanuel Diwo menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh komponen sekolah, termasuk guru, pegawai, komite, yasukda, orang tua, alumni, pendamping ekstrakurikuler, dan siswa-siswi Recis yang luar biasa. Kepala sekolah mengajak semua pihak untuk terus berjuang, berinovasi, dan membangun terobosan-terobosan baru demi menjaga kualitas SMA Swasta Katolik Regina Pacis. Penghargaan ini merujuk pada beberapa kriteria antara lain kualitas, kinerja lembaga, tanggung jawab, transparansi pengelolaan, dan daya tarik masyarakat. SMA Swasta Katolik Regina Pacis Bajawa berhasil memenuhi kriteria-kriteria tersebut, menjadikannya sebagai pelopor pendidikan unggul yang patut diperhitungkan di tingkat nasional. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dalam upaya mengurangi risiko bencana, pemerintah terus mendorong upaya mitigasi bencana melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pengurangan risiko bencana berbasis komunitas PRBK. Laporan Veranda Garus. Geologis dan pemerhati bencana daerah Marcelinus Ecclesianus Meta kepada RRI mengatakan potensi bencana yang ada di Kabupaten Ende yakni potensi gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor. Maka dari itu upaya PRBK dinilai perlu khususnya di satuan pendidikan. Dia menjelaskan adapun strategi untuk mengurangi risiko bencana yakni mengecilkan ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas para siswa melalui beberapa tahap yaitu melakukan pencegahan dan mitigasi baik struktural maupun non-struktural berbasis sekolah dengan harapan para siswa mampu menjadi agen sadar bencana di tingkat masyarakat. Nah, hubungannya bagaimana itu dengan berbasis sekolah tadi? Ya karena bagaimanapun lingkungan sekolah ya, baik sekolah dasar, menengah maupun jenjang perguruan tinggi, itu memang rentan terhadap bencana. Wilayahnya, lingkungannya, kemudian kita juga berharap bahwa anak-anak didik ini, siswa, dari lingkungan sekolah dasar, menengah sampai ke jenjang perguruan tinggi dapat menjadi agen sadar bencana di tingkat masyarakat. Lanjut Marcelinus, adapun mitigasi yang dilakukan di sekolah ialah mitigasi struktural diantaranya mengecek kekuatan gedung, drainase di lingkungan sekolah, dan kesiapsiagaan peserta didik. Sekolah diharapkan mampu membentuk satuan tugas siaga bencana, sehingga jika terjadi bencana, satgas tersebut sudah siap bahkan sudah paham apa yang harus dilakukan. Mitigasi bencana ini juga diharapkan masuk dalam muatan lokal di semua lembaga pendidikan. Kemudian perlu dibuatkan jadwal simulasi bencana, sehingga para siswa terbiasa dan bisa siaga ketika terjadi bencana. Jadi sekolah juga harus bekerja sama dengan BPBD untuk melakukan simulasi. Jadi anak-anak itu siaga. Orang-orang misalnya kalau terjadi gempa, kemana? Apa yang harus dibuat? Kemudian kesiapsiagaan tadi dengan simulasi, kecepatan kita untuk mengurangi risiko tadi, lari ke titik kumpulnya. Di sekolah juga dibuatkan titik kumpul. Itu perlu. Petugas-petugas yang sudah diberikan tanggung jawab, dia tidak lagi berpikir beban dan tanggung jawab sudah diberikan kepada dia. Dan karena simulasi atau pembiasaan yang membuat budaya sadar bencana, semua orang akan bertindak. Itu kita berbicara dengan skop kecil sekolah ya. Dia menambahkan prinsip dasar PRBK yaitu partisipatif, pemberdayaan, dan demokratis yang biasa diterapkan di masing-masing komunitas. PRBK ini juga diharapkan mampu merencanakan, memanfaatkan sumber daya lokal sesuai dengan prinsip yang ada dan menerapkan prinsip pengurangan risiko bencana dengan didampingi baik oleh pemerintah atau lembaga non-pemerintah yang sifatnya hanya membantu. RRI ND, Veranda Garus melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sari Orang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.